Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnatan li'ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata sidqin wa haqq. Syahadata la raiba fihi wa la syak. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang amat mulia, di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya kita bulan di mana di situ kita ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang sempurna, pendidikan jasmani dan pendidikan rohani kita. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang perkara atau perkara-perkara yang bisa menyebabkan pahala puasa kita menjadi sia-sia. Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada umatnya, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan, maka ia pun segera memberikan petunjuk teknis dan pelaksanaan daripada berpuasa itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan arahan atau bimbingan kepada kita semuanya bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bagi umat yang amat dicintainya, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda dalam redaksi yang berbeda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam dua hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana begitu banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman yang juga melaksanakan puasa Ramadan di siang hari, namun begitu banyak di antara mereka juga yang tidak mendapatkan pahala sedikit pun, bahkan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasanya itu, kecuali rasa lapar dan haus. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang puasa itu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa itu bagi hamba-hamba Allah yang beriman adalah sebagai perisai atau benteng. Oleh karenanya, siapapun dia yang berpuasa dari golongan umat Islam, hendaknya fala yarfus, maka dia hendaknya menahan mulutnya, lisannya dari berkata yang tidak baik, perkataan kotor, jorok, nista, mencaci, memaki dan lain sebagainya. Lalu juga kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadisnya, wala yajhal, dan janganlah bertindak yang bodoh. Sudah tahu larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak membuang-buang waktu di siang hari dengan hal-hal yang percuma masih ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, lalu dalam hadis yang ketiga Rasulullah SAW juga memberikan gambaran bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala begitu tidak perlunya dengan puasa kita. Hal itu digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man lam yada qaula zur
wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, dalam hadis yang ketiga ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang yang berpuasa lalu dia tetap dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk dari lisannya, yaitu salah satunya adalah perkataan dusta, berbohong, dan dia juga melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa di tahun ini, tentu kita tidak ingin termasuk dalam golongan-golongan mereka. Lalu bagaimana saudaraku agar puasa kita tidak menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sibukkan diri kita dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik di bulan Ramadan adalah, saudaraku, ketahuilah bahwa para salafus soleh, orang-orang terdahulu, hamba-hamba Allah yang beriman yang sudah mendahului kita, mereka selalu menyibukkan diri di hari-harinya dengan menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Bahkan dalam sebuah kisah dikatakan bahwa Imam Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah dalam bulan Ramadan itu bisa menghatamkan selama 60 kali. Yang artinya saudaraku, berarti dalam satu hari semalamnya dia bisa menghatamkan 2 kali. Oleh karenanya mari kita hiasi hari-hari kita. Kita basahi lisan ini dengan senantiasa membaca Al-Quran. Kita pergunakan waktu-waktu terbaik kita. Selepas salat subuh misalnya. Semampu kita. Mampunya 1 halaman, lakukanlah. Mungkin ada yang setengah juz, lakukanlah. Mungkin ada juga yang 1 juz, sehingga dia bisa khatam 5 kali dalam sebulan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap permintaan kita atau permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan panduan kepada kita semuanya akan memanfaatkan waktu-waktu yang berharga itu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doa yang sangat terkenal dan kita semuanya tentu sudah hafal, yaitu bunyinya Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah dosa-dosaku. Saudaraku, Masya Allah, mari kita hiasi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat, serta membuat hati kita lebih tentram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya sebagai saudara seiman, mari kita manfaatkan hari demi hari kita di sisa waktu di bulan Ramadan ini dengan menyibukkan diri selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah tilawah Al-Qur'an, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, hayati, nikmati, pandangi huruf demi hurufnya. Lihatlah, hadirkan kecintaan, hadirkan keimanan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habib ilainal Qur'an, ya Allah, berikanlah kecintaan kepada hati kami ini Allah terhadap Al-Qur'an, sehingga suatu hari nanti Al-Qur'an akan mencintai kita dan dia datang memberikan syafaat kepada kita di hari akhir kelak. Saudaraku muslimin rahimakumullah, tentu kita bersama berharap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Lebih baik dari tahun yang lalu, dan andai kata ini Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Allah ridhai semua amal ibadah kita di selama bulan Ramadan ini, dan kita
sama-sama keluar mendapat predikat muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.